Tabea, halo saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Sepeninggal mendiang suaminya, Sherly Suwanda, istri Beni Laos, diusulkan jadi calon gubernur Maluku Utara pengganti Beni Laos. Meneror warga pesisir di Teluk Ambon, seekor buaya muara ditembak mati petugas. Warga Ambon berdesak-desakan membeli bahan pokok di pasar murah. Dua jenazah dan satu korban luka berhasil dievakuasi ke Ternate menggunakan kapal nasional SAR Pandu Dewanata milik Basarnas. Kedua jenazah yang dievakuasi itu masing-masing Ketua DPW Partai P3 Maluku Utara, Mubin Awahid dan Muhdin Odemuis. Satu korban luka bakar beserta 18 korban selamat juga ikut dievakuasi. Para korban sempat dievakuasi ke Ternate menggunakan speedboat, namun di desa Tikong Taliabu, speedboat mengalami mati mesin. Sehingga kapal KN SAR Pandu Dewanata dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah serta para korban selamat ke Ternate. Setelah tiba di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, jenazah Ketua DPW P3 Mubin Awahid dan Muhdin Odemuis langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Tabona dan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan untuk dimakamkan. Selain itu, satu korban luka bakar juga langsung dirujuk ke RSUD Hasan Busori Ternate. Sementara 18 korban selamat langsung diserahkan ke pihak keluarga. Informasi dari speed yang akan menuju ke Ternate yaitu speed Bella 72 Charlie yang akan menuju ke Ternate membawa ke 24 yang ada di atas speed. Nah, begitu di perjalanan speed tersebut mengalami mati mesin, selanjutnya menghubungi Basarnas, Kantor Pencarian Pertolongan Ternate untuk proses namanya proses evakuasi. Selanjutnya Kantor Pencarian Pertolongan Ternate menggerakkan satu buah kapal Pandu Dewanata untuk menuju ke lokasi yang mana diinformasikan dari awal adalah kapal speedboat tersebut mengalami mati mesin. Sebelumnya speedboat yang membawa rombongan calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos beserta rombongan meledak hingga terbakar. Speedboat itu dalam posisi sandar di pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Dalam peristiwa itu 6 meninggal dunia, 10 orang menjalani perawatan di RSUD Bobong, serta 17 orang dalam keadaan selamat. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate dan Pulau Taliabu. Partai pengusung Beni Laos dan Sarbin Sehe, Cagup dan Cawagup Maluku Utara nomor urut 4 ini sepakat mengusulkan istri Beni Laos, yakni Sherly Suwanda, menggantikan posisi mendiang suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Usulan pergantian nama calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 dengan Sherly Suwanda lantaran suaminya Beni Laos tewas dalam insiden maut kebakaran speedboat di pelabuhan regional Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu lalu. Pergantian calon gubernur ini disepakati dalam rapat partai pengusung yang diumumkan melalui konferensi pers. Menggantikan posisi Laos sebagai calon gubernur kita dengan istri almarhum sendiri, yakni Ibu Sherly Suwanda. Sherly Suwanda dinilai layak menjadi calon gubernur Maluku Utara lantaran berpengalaman mendampingi mendiang suaminya Beni Laos
dalam setiap kegiatan kampanye maupun kunjungan kerja saat masih menjabat sebagai Bupati Morotai. Langkah selanjutnya adalah persetujuan dari Ibu Serli Sani. Karena sekarang beliau masih dirawat di RSPAD Jakarta. Adapun pasangan Cagup dan Cawagup Maluku Utara, Benilaus Sarbinsehe, mengikuti Pilkada 2024 diusung 8 partai politik, yakni Nasdem, Demokrat, PKB, P3, PAN, Partai Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan batas waktu hingga 27 Oktober kepada partai pengusung untuk mengganti calon gubernur Benilaus yang meninggal dunia dalam kecelakaan kebakaran speedboat. Kaitannya dengan pengganti, tentu itu partai politik atau calon partai politik pengusung yang akan melakukan penggantian. Alokasi waktu yang disediakan sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu waktu yang dialokasikan adalah 7 hari terhitung sejak meninggal. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh partai pengusung untuk menyalurkan calon pengganti. Sebelumnya Benilaus, calon gubernur Provinsi Maluku Utara, ikut menjadi korban kebakaran kapal. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Bobom, Kabupaten Pulau Taliabu, namun nyawa Benilaus tidak tertolong. Selain Benilaus, Serli Suanda, istri Benilaus, juga ikut menjadi korban, namun selamat dalam musibah ini. Peristiwa naas itu mengakibatkan 6 orang tewas dan 10 luka-luka. Syahril Helmi melaporkan dari Ternate. Wih, nilai rajul, ya Allah. Seekor buaya muara dengan panjang 2 meter lebih muncul di Teluk Ambon, Kota Ambon. Kemunculan buaya muara ini meresahkan warga, pasalnya lokasi ini merupakan lokasi aktivitas warga berenang dan menangkap ikan. Buaya dari dermaga 3 guys, sudah di dermaga 1 guys. Pemunculan buaya muara dengan ukuran 2 meter lebih sudah terjadi 2 pekan ini. Kemunculan buaya ini awalnya terlihat oleh salah satu warga di pesisir Teluk Ambon. Dia kemudian merekam kejadian ini dan melaporkannya kepada warga di sekitar. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian melaporkan kemunculan buaya ini kepada petugas terdekat. Oh, beta khawatir. Soalnya kan kalau warga-warga sini, kalau yang ada yang lain juga aktivitas ada karamba sana, jadi akan bisa mengganggu orang beraktivitas, orang juga jadi turun paret. Laut. Iya, kalau buat aktivitas. Biasanya mengal di laut juga. Iya, biasa mengalir di laut. Menjaring atau Jaring atau mengalir di dekat kapal-kapal situ. Agar tidak mencelakakan warga, buaya muara ini kemudian ditembak petugas. Setelahnya, bangkai buaya kemudian dimusnahkan dengan cara dikuburkan. tembak lagi. Ngawur, Pak. Warga menduga masih ada beberapa ekor buaya yang berkeliaran di teluk. Warga diminta berhati-hati beraktivitas di pesisir guna mencegah ganasnya predator ini. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ke sana boleh kapal? Dari 10. Yang ini lari tarik ke sana. Ah, iya. Beberapa hari lalu puluhan warga serta petugas menangkap buaya rawa sepanjang 4 meter lebih di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat.
Buaya ditangkap oleh warga serta petugas setelah masuk lahan warga yang tidak jauh dari permukiman untuk memangsa hewan ternak milik warga. Buaya rawa ditangkap dengan menggunakan tali nilon. Dalam kondisi terikat tali nilon, buaya rawa sepanjang 4 meter lebih ini kemudian dimasukkan ke ruang khusus kantor Polsek Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian barat. Karena kondisinya mulai lemas, pihak terkait diminta segera mengevakuasi buaya ini ke habitatnya agar tidak mati. Kemarin itu pada saat kejadian itu kita menghubungi dari pihak BKSDA, yaitu Pak Sugeng Prayitno, kemudian dengan beberapa personil timnya kita berkoordinasi, dan kita juga berkoordinasi kepada pihak dari Perikanan dan Kelautan Provinsi. Nah, jadi ini juga kita sementara masih koordinasi seperti apa langkah yang diambil oleh pihak terkait, dan kita akan membantu mengevakuasi kemana untuk buaya ini selanjutnya. Ya, saya berharap dan menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Kecamatan Kairatu Barat, agar selalu senantiasa waspada apabila dalam berkebun, apabila untuk kegiatan sehari-hari dalam ke sungai, ya berhati-hati, karena juga masyarakat banyak beraktivitas di daerah tersebut karena ada hewan peliharaan seperti kambing ataupun sapi yang mereka jaga, sehingga saya berharap masyarakat agar tetap waspada, dan apabila ada menemukan buaya ke depannya akan melaporkan kepada pihak kami untuk kita sama-sama menjaga dan mengantisipasi hal tersebut. Setelah berhasil ditangkap, warga desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat, terutama pemilik ternak, tidak lagi cemas, sebab ternak mereka sudah terlindungi dari predator besar ini. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Dia kasih rata ini semua.